Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama saya dalam pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, ini pertemuan kedua kita ya. Sebelumnya kita sudah bertemu melalui daring atau online di pelajaran TIK dengan materi pengenalan TIK. Insya Allah kalau sudah kenal TIK, nah sekarang materi selanjutnya. Apa itu? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena teknologi informasi dan komunikasi selalu berkembang pesat. Let's start. Lanjut. Sebelum saya ceritakan dulu awal ceritanya, awal mulai gimana sih? Pada awalnya, nenek moyang kita itu belum mengenal lambang bilangan. Namun, mereka telah mengenal cara berhitung. Sebagai contoh, mereka menghitung hewan ternak yang digembalakan. Setiap pagi, ketika mereka melepas hewan ternak gembalaannya dengan membuat keratan pada pohon. Pada sore harinya, mereka mencocokkan jumlah hewan ternak dengan jumlah keratan pada pohon tersebut sebelum membawanya pulang ke kandang. Keratan itu bisa jadi goresan pada pohon. Alat lain yang digunakan yaitu biasanya sih jari tangan, batu kerikil, serta simpul-simpul pada tali. Sejarah perkembangan alat hitung. Seiring berkembangnya waktu, sekitar 1800 tahun yang lalu, ditemukan alat hitung sederhana yang disebut sempoa atau nama lainnya abakus. Sempoa tertua ditemukan di Mesopotamia di Pulau Salamis dan hieroglif Firaun di Mesir. Abakus merupakan cikal bakal ditemukannya komputer. Jadi alat hitung pertama itu abakus ya. Dan itu sebagai cikal bakal ditemukannya komputer. Mana ini gambarnya. Pada tahun 1642, Blaise Pascal, dia lahir tahun 1623, wafat 1662, menemukan alat hitung bernama kalkulator roda numerik atau dalam bahasa Inggrisnya numerical wheel calculator. Ini gambarnya nih. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, dari tahun 1646 sampai 1716, memperbaiki Pascalien dengan membuat mesin yang dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian. Nah, sebelumnya mesin itu belum ada dan diciptakanlah oleh Pak Leibniz. Alat ini dikenal dengan nama Leibniz Calculation Machine. Ini gambarnya. Awal mula komputer. Awal mula komputer yang sebenarnya itu dibentuk oleh Charles Babbage tahun 1791 sampai 1871. Sebelumnya bukan nama komputer, tapi dinamakan mesin diferensial atau bahasa Inggrisnya differential engine. Jadi penemu awal mula komputer yang sekarang kita gunakan itu, yang ada di gambar itu Charles Babbage. Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose. Yang pertama, yang disebut dengan analytical engine. Jadi, analytical engine merupakan alat komputasi pertama di dunia. Siapa penciptanya? Babbage. Oke, perkembangan teknologi komputer. Jadi komputer itu beberapa banyak generasi ya. Ya, sekarang komputer generasi pertama. Oh, ternyata ada komputer di generasi pertama-tama nih.
awal mula bentuk komputer seperti apa gitu. Ternyata diciptakan tahun 1946 sampai 59 itu komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama 1946 sampai 1959. Ini zaman kemerdekaan setahun ya di 1946 tuh. 1. Menggunakan tiup vakum atau tabung hampa udara. 2. Ukurannya sangat besar. 3. Programnya hanya dapat dengan bahasa mesin, contoh assembler. 4. Cepat panas. 5. Prosesnya lambat. 6. Daya simpan kecil. 7. Membutuhkan daya listrik yang besar. Itu ciri-ciri komputer generasi pertama. Ya memang sih kalau memang awal-awal tuh belum sesempurna sekarang, makanya masih banyak kelemahan-kelemahannya. Oke, ini contoh gambar komputer generasi pertama. Masya Allah, itu segede lemari-lemari disusun ya. Lagi juga komputer sama orang gedean komputernya. B. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai tahun 1965. Ciri-ciri komputer generasi kedua 1959 sampai 1965. 1. Menggunakan teknologi transistor. 2. Komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dapat diandalkan dan hemat energi. 3. Bahasa pemrogramannya yaitu COBOL, Common Business Oriented Language, dan Fortran, yaitu Formula Translator. Jadi perbedaannya banyak ya dari generasi kedua dan generasi pertama. Sudah ada teknologi tambahan, yaitu menggunakan teknologi transistor. Sebelumnya tabung hampa udara, yang kedua teknologi transistor. Gambar komputer generasi kedua. Nah, sudah mulai ramping ya. Meskipun masih gede ya, udah kayak bentuk kulkas itu. Tapi itu sudah dinilai lebih ramping dan lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Ciri-ciri komputer generasi ketiga 1965 sampai 1970. 1. Menggunakan integrated circuit atau IC sebagai pengganti transistor. 2. Harga lebih murah. 3. Penggunaan listrik lebih hemat. Jadi ada 3 ciri khas ya, jadi khusus dan khas di generasi ketiga. Yang awal mulanya tadi generasi kedua menggunakan transistor, diganti dengan menggunakan IC atau integrated circuit seperti digambar itu IC. Harga lebih murah sehingga banyak orang yang atau organisasi memilikinya gitu. Penggunaan listrik lebih hemat. Betul, karena sekarang kan listrik itu energi yang susah terbarukan gitu ya. Komputer generasi keempat tahun 1970. Oh, ini udah tahun orang tua kita nih. Ciri-ciri pada generasi ini, tujuan pengembangan komputer adalah mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Yang kedua, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip atau untuk memori komputer. Yang ketiga, IBM memperkenalkan personal komputer. Jadi komputer bentuk yang sekarang nih CPU, kemudian
ada monitornya, itu ada di generasi ini. Nah, contoh komputer generasi keempat tuh seperti itu. Ya masih jadul sih, tapi ini sudah sesederhana mungkin dibuat. Ada CPU, ada monitor, ada keyboard, dan ada mouse. Komputer generasi kelima, tahun 1990-an. Wah, ini udah tahun saya lahir nih, 90-an. Ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Komputer generasi ini masih dalam pengembangan. Komponen yang digunakan adalah VLSI, Very Large Scale Integration. Yang kedua, pada generasi ini akan dikembangkan komputer yang dapat menerjemahkan bahasa manusia, diagnosa penyakit dengan lebih akurat, dan diramalkan dapat berpikir dan mempunyai perasaan seperti manusia. Luar biasa. Itu ciri-ciri komputer generasi kelima itu. Ya, laptop lah yang kita kenal. Oke, gambar komputer generasi kelima. Ya, mungkin di hampir seluruh rumah kita memiliki satu lah minimal komputer generasi kelima, atau kita sebut laptop atau netbook ya, atau notebook. Komputer generasi ke-6 atau masa depan. Ciri-ciri komputer generasi ke-6 atau masa depan. 1. Robot dengan teknologi mikrooptik sebagai manusia tiruan. Yang kedua, program virtual. Ini contoh nih, ada robot ya. Nanti bisa jadi tugas manusia pun digantikan oleh robot. Nah, itu rencana ke depan ini. Dan bentuk handphone atau laptop itu sudah semakin canggih. Ini contoh komputer generasi ke-6. Jadi ada sensor, keyboard. Jadi keyboard kita nggak usah bawa gede-gede gitu. Itu cukup alat satu kotak kecil itu bisa memancarkan sinar gitu. Dan sinar itu bisa jadi keyboard. Ini luar biasa. Robot masa depan. Nah, ini yang ditakutkan. Sekarang sudah ada rencana pembuatan robot yang berfungsi sebagai manusia. Jadi hampir semua indera manusia itu bisa ditirukan oleh bentuk robot di masa depan. Jadi bisa jadi nanti ada tukang sopir angkot bukan orang lagi, sekarang jadi robot gitu. Terus tukang becak jadi sekarang jadi robot dan lain-lain. Oke, seperti itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih pertemuan kedua ini, semoga bermanfaat dan menambahkan ilmu. Insyaallah kita ada di pertemuan berikutnya. Kemudian kita berusaha untuk tetap sehat, dijaga kesehatannya yang utama, karena masih banyak kasus-kasus COVID-19. Kita berharap pada Allah, semoga Allah tetap berikan perlindungan bagi kita agar terhindar daripada penyakit berbahaya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi